bersama kita di iPod dengan Vicky, Sabi dan Iki. Oke. Di hari ini, di detik ini kita sudah bersama dengan kakak yang cantik di sini. Halo. Oke, boleh perkenalan Kak? Bisa nama dan IOP-nya. Oke, dari aku dulu kali ya. Aku Boleh. Via dari IOP 27. 27. Masih tetap yang Sama sama. kita. Kita seangkatan loh. Sangkatan. Aku IOP 28. Baru mau masuk. Nanti ya. Ampun, Ini delegasi Maba ya. pertama ya. Iya benar. keren. Mungkin boleh yang aslinya Kak? Oke. Aslinya kita IOP 24. 24. Oke. Masih denial loh. Aku mau nyebut IOP masih denial kayak kamu aja deh yang sebut gitu. Karena nggak mau kelihatan IOP tua banget. Itu dia. Apa berarti Aduh. kalau IOP tua tuh justru IOP yang udah dapat back impact dari IAS. Waduh. Kayak Tuh kan? pengalamannya tuh udah banyak banget kan? gitu. Berat Sesuai ya? dengan topik kita kali Iya, ini. apa Ki. Topik kita kali ini adalah seberapa jauh IAS sudah membawamu dalam hidupmu. Wow, itu Wow. deep banget ya. Iya benar jujur. Kayak impact IAS tuh ke kita tuh apa Hmm. gitu. Sudah seberapa jauh kita value-nya sudah semeningkat apa karena IAS gitu. Tapi ini akan tetap menjadi obrolan santai. Ya santai Oke, aja, santai jangan saja. dibawa pressure. Iya, karena kita mau santai. ngobrol-ngobrol saja Yes. supaya yang IOP 27-nya kita makin semangat untuk tetap ada di IAS. Betul. Dan IOP selanjutnya Calon-calonnya Kak Asya IOP 28 bisa. Iya, angkatan baru Asia ya. Oke. Iya, baru. Oke. Betul juga. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan pertama saja. Pertama. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Kita punya pertanyaannya seperti ini. Gimana pertama kali Kak Via dan Kak Asya tuh terlibat sama IAS LC Unpad? Wow. Berarti ini pertama kali kita ngelihat IAS kali ya. Betul. Kenapa mau masuk IAS gitu? Betul. Masya dulu gimana? Enggak, Via Oh dulu. iya. Oke. Oke. Karena kita waktu itu Prabunya online, jadi semuanya serba di website. Tertarik karena ada kata internasional. Siapa di sini yang sama tertariknya karena ada kata internasional? Satu. Ya, karena itu benar-benar wah internasional nih. Apalagi kan agriculture ya. Aku kan dari agri gitu, jadi pas banget linear. Kenapa enggak gitu? Jadi tertarik dan nggak nyesel, sama sekali nggak nyesel. Benar Asya? Bener, tapi kalau Asya sebenarnya beda sih Oh, sama gimana Via. tuh kalau Asya? Jadi kalau Asya tuh alasannya, tapi ini sebenarnya alasan gak masuk akal dan semoga jangan dijadikan contoh ya buat teman-teman. Tapi kalau mau ya silakan, karena itu juga berimpact ya, ternyata berimpact baik buat aku ke depannya. Jadi waktu dulu aku tuh masuk IAS karena temen aku yang dari satu SMA yang sama tuh masuk IAS gitu. Jadi kayak ikut-ikutan temen lah ya sebenarnya mah gitu. Nah dulu tuh aku sebenarnya gak tahu IAS tuh apa, aku bener-bener gak tahu IAS itu apa. Terus temen aku bilang aku mau ikut IAS, oh oke, aku juga ikut gitu. Dan aku tuh waktu itu nggak upload apa sih, post ini loh, Oh ya, Twibbon. Oh, Ya, iya. aku tuh nggak post Twibbon karena aku tuh bener-bener hari H ditutup, hari H aku daftar gitu. Oke. Enggak, H+1, sorry. Oh, H+1. Oh, Kayaknya yang ini di-cut aja. sorry. Ini tapi spesial karena sampai sekarang masih terbukti impact-nya tetap walaupun berbeda. Karena itu adalah rahasia LPNM. Ini sebenarnya classified, dokumen classified teman-teman. Oke, aku udah mulai kayak Syah, jangan deh. Dia malah makin spill. Dari mana lagi dari mana? Tapi udah nggak apa. Itu karena kan mungkin ada beberapa hal yang bisa, mungkin ada beberapa variabel membuat Asya akhirnya masuk gitu dari kakaknya, mungkin entah wawancaranya atau esai Asya gitu yang oh iya jadi nggak apa-apa gitu, karena itu hal yang sekunder kan untuk nge-upload Twibbon gitu. Enggak, jadi tuh belum, Vi. Oh, belum. Jadi sebenarnya aku tuh Oh, enggak iya, upload bener. Twibbon Awal dulu. ya? Abis kayak gitu, aku tuh kalau nggak salah di chat gitu sama siapa, kalau nggak salah sama temen aku lagi, siapa kamu Oh. belum upload Twibbon gitu. Oh. Terus habis itu aku panik sendiri, aku Oh, upload aku lah tahu. gitu. Kita nggak wajib. Udah itu aja pembenaran. Udah yuk. Next topik ya. Iya, langsung kata aja terus. Tapi kalau nggak cut juga nggak apa, lucu. Tapi kalau kamu gimana Kim? Karena kalau aku pertama kali mau ikut IAS tuh karena Prabu paradenya. Oh, iya. Prabu, Oh, iya. wow. Ada parade. Berarti itu Lucu cute. banget pakai bando-bando apa? Ada katak. Iya itu kita katak dan merah-merah itu ya. Iya, itu sama rubah.
pertama Iya, itu kali aku lebah. ngeliat terus aku kayak oh aku mau di sini. Oh my god. Ah, Lucu. Ternyata impactful juga ya. Aku kira itu hal yang kecil gitu loh, nggak Iya, terlalu bener bermanfaat. banget. Ternyata Mm-mm. parade tuh lumayan ya membuat Lumayan, iya. orang benar. Karena untuk yang benar-benar sama sekali belum tahu, seenggaknya mereka tahu Ada gitu gambaran. mau kemana, iya, ada gambaran. Ada banyak. Apalagi waktu itu kan pada pakai baju-baju IAS dan aku Oh. suka banget biru navy. Aku langsung Oh wow. Keren banget kan ya Oh, warnanya itu tuh. langsung harus masuk gitu. nice. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua, Kim. Oke, mungkin apa ya menurut kakak-kakak nih kayak Pengalaman memorable apa di Oh. IAS? Paling memorable yang kayak mungkin bisa sampai kayak nangis gitu. nangis Tapi nangisnya bener. tuh Bahagia. nangis Nangis dalam yang hal bahagia. positif ya, Betul. jangan bukan negatif. Bukan yang kayak aduh kerjaan gue baik banget. Iya, ya. enggak, No, no. enggak. Apa ya Cak? Tapi up and Ria down-nya Alfake. tahu. Iya, yang bendanya dipukul-pukul aja gitu loh. Aku bingung. Yang dipotong-potong kue itu kan. Iya. Itu gimana sih? Asya dulu deh. Kalau pertama kali itu aku yang paling memorable ya. Jadi aku bahasakan atau aku simpulkan bahwa itu tuh yang bisa bikin aku akhirnya bertahan di IAS juga ya. Kayak gitu. Itu tuh waktu aku take a change pertama kali di IAS. Itu tuh aku jadi kadif logistik di VCP. Nah, kenapa buat aku itu memorable? Karena kalau misalnya saat itu aku nggak berani buat oke ke aku aja atau kayak aku mengajukan diri untuk jadi kadif, saat itu kayaknya aku nggak pernah nyobain aku nge-lead suatu tim kayak gitu. Dan itu tuh kebetulan di departemen aku jadi salah satu proker yang paling awal VCP itu. Jadi dari kesempatan yang udah aku ambil awal banget itu, aku akhirnya berani untuk ngambil kesempatan lainnya gitu. Sampai akhirnya di tahun ketiga gitu. Tahun ketiga langsung keren itu banget jadi ya. first step yang ngebuat step-step lain tuh possible. Keren Oh, banget. tahun keempat berarti. Oh iya, ini tahun 4 ya? Iya, tahun keempat kan. Iya betul. Gitu. Oh iya ya, 4 tahun ya berarti kita. Karena kita sama-sama dari maba dari IAS gitu. sampai detik ini kita masih tetap di IAS. Wow, Iya. iya selalu di hati. Betul, itu dia. Kalau gitu sih kita IAS. Kalau dibuka gitu di belakang Wow. jantungnya kayak yes gitu. Iya, ada tulisannya. tulisan Iya. IAS gitu ya. Ada Kak IAS di hatimu mana? Ini dia. Itu kita mungkin. Kalau dari Kak Oh Tia iya. gimana? Kalau aku memorable tuh di tahun kedua mungkin ya. Memorable ya karena waktu itu ada proker namanya summer course. Jadi undang orang-orang dari luar. Waktu itu ada dari Kazakhstan, Jepang, sama dari Malaysia. Wow. Itu pengalaman yang menarik karena pertama kalinya IAS ada proker yang sampai mengundang orang dari luar. Benar-benar itu semuanya kita yang bisa dibilang kita nge-arrange-nya kali ya, mulai dari awal jalan-jalannya sampai keseluruhan acara itu sama IAS gitu. Jadi itu memorable karena ada pengalaman juga secara langsung, akhirnya internasionalnya itulah di situ dapat ada Dan waktu value. itu kamu jadi koordinator event Iya ya? benar. Jadi aku waktu itu ke event, jadi aku lumayan banyak ikut ke dan kamu juga Kadif Translog dia juga dia suka gitu rendah guys. Iya, tapi pasti yang bakalan lebih tahu seluk beluknya kan Iya betul. event. Jadi di situ pengalaman yang akhirnya banyak ketemu banyak orang, bahkan sampai detik ini masih keep in touch. Jadi sebenarnya di situ ya. Jadi banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya aku kalau mau ke negara ini kayaknya aku akan mengechat mereka gitu. Jadi itu serunya. Wow. Betul. Dan Lanjut S2 mungkin. wow, Waduh. amin. Amin. Ngeri Kita banget ya. aminkan semuanya. Amin, amin. Sama yang terakhir tuh Agros mungkin ya. Agros School itu pas di tahun pertama itu aku ikut Agros dan kebetulan ikut GPC, kan atau GPC? Global Project Contest. Jadi waktu itu ada lomba dari IAS World gitu. Seluruh negara enggak seluruh ya, maksudnya yang ada IAS-nya itu biasanya ikut dan waktu itu alhamdulillah jadi first winner. Jadi itu lumayan memorable ya dan menjadi dorongan dan stimulan untuk diri sendiri untuk selalu ada di IAS karena impact-nya dari awal bayangin deh, maksudnya ada maba, mana ada lagi kesempatan maba langsung jadi PO itu di IAS karena kan IAS tuh mabanya Jadi di kita kan iya. gitu. betul. Kayak pertama kali waktu kita masuk terus tiba-tiba kita udah di rearrange, kita jadi project officer di proker-proker betul. mana, itu rasanya kayak kita dikasih kewajiban tapi bukan yang kayak nih kerjaan lu, bukan, tapi lebih yang kayak
ini tanggung jawab yang gue tuh serahin ke lu dan gue percaya gitu sama lu. Nah, gitu. itu dia. Itu guys, makanya tuh aku tuh waktu itu nggak berani aku ambil jadi PO, makanya aku ambil jadi kadif. Jadi tuh pokoknya ring 1 tuh sama anak maba kan semuanya, bukan maba apa ya, Kayak IOP baru lah ya. IOP baru. Gitu. IOP yang termudanya gitu, karena kita waktu itu sama kita satu departemen waktu itu. Iya, kebetulan Project. Berarti Aku Agros, Iya, aku PD. Oh, Aku di Agros, dia VCP. wow, keren banget. Keren. Dan kayaknya Kak Via dan Kak Asya nih apa ya, tidak terpisahkan ya. Oh iya bener. Kayak dari awal yang iya, awal tuh iya. begini Sampai sekarang gitu. benar gitu. Sebenarnya ada satu lagi. Satu lagi. Oh ya, ini ya, kita akan selalu mengingat. Satu lagi ada Zia. Iya. Jadi kita bertiga. bukan cuma berdua doang ya. Kita Yang bakal bertiga. kita inget. Iya, Ada kita satu lagi. Itu salah satu kelebihan IAS ya, jadi kita bisa grow together ya. Nah, itu dia. Itu pas dengan apa sih value-nya IAS, karena grow together ya. Maksudnya di sini bukannya kita datang terus kalau misalnya kalian punya kekurangan ya, maksudnya kalian merasa kalian gak terlalu bagus nih, gak terlalu unggul di hal ini, tapi IAS tuh memaklumi karena dianggapnya IAS ini adalah wadah untuk berkembang bersama-sama. Jadi semua itu belajar, di sini tuh belajar. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi ya di IAS gitu. Organisasi itu kan emang kayak gitu nggak sih tujuannya? Organisasi itu tempat salah dan tempat trial and error sebelum kita nantinya mengadaptasi hal-hal yang udah kita pelajari itu nanti ke dunia kerja. Betul. Dan IAS memaklumi itu gitu. Maksudnya kan mungkin ada yang nggak terlalu, maksudnya ada yang profesional banget kan, tapi IAS menurutku karena base-nya adalah family ya, maksudnya family base banget. Jadi di sini ya kekeluargaan, kalau ada salah pendekatannya kayak keluarga aja. Iya, Jadi dari awal tuh kayak kita sebenarnya masuk ke sebuah keluarga besar iya, gitu. keluarga besar yang sangat Merangkul. Hangat banget betul. Cukup nanti kita menangis di sini. Beda itu masih awal ya. Masih awal. Masih pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, mungkin dari aku ya. Oke. Jadi kayak bagaimana sih IAS kayak membawa dampak di kehidupan sehari-hari kakak sekalian? Coba ceritain. Oke, Via dulu deh kalau dulu. Tadi Kayak kan dari tadi Asya, aku. Iya. Sumpah. Iya, tadi kan Asya, Oh, iya. Via, Asya, Via. Oh gitu ya, kita gantian banget emang orangnya. Sudah briefing ya. Oke, sehari-hari ya, karena dulu lumayan banyak ikut banyak proker yang berbarengan. Jadi selama aku menjadi tahun ketiga sih, paling besar tuh dari tahun ketiga banyak merubah diri ini gitu ya. Karena aku itu menjadi eksekutif komite sama, aku eksekutif EC bareng Asya, kita aku LCD dan Asya ES. Jadi banyak melakukan hal bareng bersama karena kita waktu itu konsepnya nge-supervisiin tuh bareng. Jadi maksudnya walaupun aku nge-supervisiinnya departemen tertentu, tapi tetap semuanya tetap harus turun langsung lah ya bisa dibilang. Jadi yang pengaruh banget adalah kemampuan untuk forecasting. Jadi ada proker ini nih, misalnya VCP, let's say VCP atau Agros gitu ya, kita programnya outdoor, tapi kita juga harus mikirin ini kalau hujan plan B-nya apa. Jadi itu bagusnya IAS adalah benar, jadi kita harus punya banyak plan. Itu sih yang bagusnya IAS adalah membuat kita jadi orang yang visioner. Maksudnya entah karena juga dibangun dari cutting ya, dari IOP yang atas tuh kayak nanti kalau misalnya ini gimana, hujan gimana. Jadi kan aku ngerasanya ya dulu tuh kalaupun aku jadi PO misalnya ada kodep dong. Nah kodep ini selalu yang reach out. Kalau misalnya nanti kalau misalnya terjadi A gimana, apa plannya. Jadi akhirnya terbawa sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada apapun pasti kepikirannya, oh iya nih nextnya aku harus ngapain. Dan jadi orangnya detail sih, itu bagusnya. Kita jadi antisipasinya tinggi gitu ya. So mitigasi kali ya, mitigasinya Mitigation ya. betul. Kalau ini gimana, kalau ini gimana. Harus ada plan B, plan C, plan D gitu Itu dia, ya. itu bagusnya Keren IAS. banget sih, kayak aku juga ngerasa ya, mungkin selama baru banget masuk IAS gitu kan, aku ngerasa ada perubahan sih sama kayak Kak Via sih, kayak harus ada plan B, plan A, plan B kayak gimana, kayak gitu sih. Karena itu ternyata penting ya buat nanti kita kerja juga kayaknya itu bakal kepake banget gitu. banget. Karena pasti atasan akan bilang, tapi kalau nanti kayak gini gimana nih? Iya. Dan kita sudah harus siap, nggak bisa kayak nggak tahu gitu. Iya. Nanti saya coba pikirkan Pak gitu. Itu langsung minus gitu. Iya, ya, pandangan dari Langsung kayak cukup hari ini saja kerjanya. langsung pulang ya, langsung pulang. Sedih banget selesai. Tapi tenang itu nggak akan terjadi sama anak-anak IAS ya nggak? Iya, karena kita Sekalipun kayak di IAS tuh aku pernah soalnya waktu itu risk mitigation-nya emang kurang gitu. Jadi plan B-nya belum ada gitu. Oke. Dan itu benar-benar
di hari H kita rencanain plan B-nya dan berjalan dengan lancar gitu. Dan selesai itu evaluasinya juga nggak ada marah-marah sekalipun, lebih kayak membangun kayak ini oke jadi pelajaran untuk kita, untuk semuanya. Di proker lain juga kan di situ anak-anak yang di situ yang ada di proker itu juga di proker lain, jadi itu juga jadi pelajaran untuk proker-proker lain supaya risk mitigation-nya juga lebih bagus. Nice. Keren banget ya. Yes. Masuk IAS guys. Promosi. Iya buat promosi LPM Masih sekalian. Boleh. kalau dari Kak Asya. Kalau Asia sih lebih ini ya, ada dua yang kerasa. Yang pertama tuh ketika kita decision making itu tuh jadi lebih cepat. Jadi kayak tadi sebenarnya masuk sih sama yang Via. Tadi kan Via tuh bilang kita jadi harus punya plan B, plan C dan sebagainya. Nah, ketika kita menentukan plan B, plan C dan sebagainya itu terus di hari H, misalnya kita harus mikirnya di hari H, nah itu kan bikin kita jadi harus mikir dengan cepat ya. Dan juga kita harus ngambil keputusan dengan cepat juga gitu. Itu sih, jadi keasah banget ya otaknya, walaupun mungkin kita nggak akan bisa apa ya kayak dari satu otak doang, tapi kita bisa saling komunikasi juga, bisa nanya pendapat orang-orang lain, kira-kira oke nggak sih plan ini gitu. Oh iya benar, aku mau nambahin boleh nggak? Boleh. Iya benar, aku ini mungkin nyambungin kita ke problem solving ya. Sama juga IAS tuh tipe yang kalau apa-apa tuh ini ya lihat aku bukan yang memerintah ya, maksudnya nggak instruksiin dengan hal yang parah, tapi maksudnya apa ya, kita juga atas concern kita. Nggak tahu sih, aku ngeliatnya dari pas aku IOP atas ke aku pasti ditanya boleh nggak kalau gini mau nggak. Jadi itu menurut aku itu bagus ya, maksudnya kitanya juga ada willingness, jadi mengajarkan kita untuk selalu mengingat konsekuensinya, apa yang atas, apa yang udah kita iyahin gitu. Betul. Gitu. Jadi setiap keputusan tuh nggak hanya dari satu otak doang kan, tapi kita akhirnya juga Kolaborasi ya. Iya gitu. Terus yang kedua ya, ada satu lagi. Itu tuh jadi lebih apa ya, lebih jago atau lebih apa ya, pokoknya kita tuh jadi bisa multitasking. Wow. Gitu. Karena sebenarnya mungkin ini bukan spesifik di aku aja, tapi nanti tambahin aja justifikasi Vi. Cemil. Cemil. Iya, jadi kita kan juga selain IAS ya, selain di IAS juga ada di perkuliahan gitu kan. Dimana kita ada proker, tapi juga ada tugas-tugas gitu. Nah itu kan butuh multitasking ya. Nah ketika ini sebenarnya juga lebih ke apa ya, lebih kena banget di akunya tuh waktu di tahun ketiga di IAS. Karena aku ngerasa lagi banyak apa ya, banyak yang membutuhkan membutuhkan peran, tapi juga nggak hanya dari satu proker aja atau nggak hanya dari satu lingkup aja gitu sih. Sama yang aku notice banget di IAS tuh kata tolong. Iya benar magic wordnya ada banget ya. Tolong sih. Iya benar. Aku selalu ngeh banget itu, karena maksudnya ketika kita nyuruh orang lain pun, maksudnya ketika kita tahu misalkan kita di atasan mereka pun kita ngomong tolong gitu. Iya kayak, benar. tolong gini guys, atau kayak guys tolong kesini ya, atau kayak kamu tolong gini gitu. Jadi kayak kata tolong tuh mungkin kesannya tuh kayak itu kata yang biasa, tapi nggak banyak yang selalu bisa gunain gitu loh. Benar kayak simple word tapi benar-benar apa ya, impactnya besar gak sih, kayak tolong, kayak kalau misalnya ada orang yang minta tolong ke kita, kayak kita merasa apa ya, dibutuhkan gitu ya kan. Kayak merasa bermanfaat buat orang lain juga gitu sih. Keren ya. Iya, semoga selalu ada ya. Iya, semoga kebiasaan baik itu, terlanjutkan ya. Kebiasaan baik. Masuk IAS guys yang kedua. Selalu di akhir beres. Yes. Oke. Lanjut kita kali ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini mungkin lebih ke arah profesionalisme sama leadership. Wow. Jadi sejauh ini tuh kalau di dua itu tuh IAS tuh udah membantu sejauh mana gitu. Dari siapa dulu nih? Apa ya? Oke, aku. Bareng aja deh. Kamu harus Satu, dua, tiga. Iya, lucu lagi. Sorry deh. Oh iya. Apa ya, mungkin karena IAS tuh beralur ya. Maksudnya semua organisasi pasti beralur, maksudnya
semua elemen yang ada di IAS itu menurut aku ya, pandangan aku selama ini turut serta berpartisipasi gitu. Jadi mungkin membangunnya adalah ketika kita menjadi final testnya, ya nggak sih Syah? Jadi kalau misalnya alurnya tuh dari mungkin dari teman-teman dulu, nanti ke PO, dari PO ke Kode baru ke kita. Menurutku itu membantu karena akhirnya kita harus ya nge-cross check paling terakhir, deg-degan gak sih kalau misalnya tanda tangan nih, kita harus ngecek ini benar nggak keabsahannya ya atau enggak. Kalau misalnya kita mau ada acara kemana, kita harus memastikan semua aman. Kayak gitu kan Earth Day itu ke sungai gitu ya kan, pas zamannya di tahun lalu itu Earth Day-nya bebersih sungai gitu. Kita harus make sure, menurut aku adalah pemimpinnya tuh yang kayak gitu menurut aku ya, yang make sure keseluruhannya dengan baik. Dan menurut aku kepemimpinannya itu bagusnya adalah memastikan tongkat estafet tetap berjalan dan tetap bagus. Karena aku pernah dengar ada yang bilang kalau misalnya sebagus-bagusnya angkatan itu adalah yang bisa membuat angkatan berikutnya itu bagus, bahkan lebih. Jadi aku melihat itu bagusnya dia gitu. Jadi selalu make sure setiap hal, terus juga connect-nya juga. Makanya kan banyak yang udah jadi EC jadi CLC, mungkin itu juga salah satunya cara untuk selalu make sure estafetnya tetap berjalan dan berlanjut gitu sih. Gila, keren banget. Jadi kayak bukan cuma kita tapi selanjutnya juga lebih baik gitu. Tuh. Karena berimpact ya, jadi sayang kan kalau nggak berlanjut. Jadi mungkin itu sih menurut aku berlanjut. Oke, lanjut ke Asya. Kalau Tongkat Asya ya. estafetnya berlanjut ke Asya Iya, ya. Oke, kalau gitu aku lanjutin juga ke kamu. terus over lagi. Oke, tapi sebelumnya aku ingin make sure dulu. Tadi pertanyaannya tuh inginnya dibahasnya tuh di tahun yang akan datang atau yang udah aku lalui, yang udah aku lalui ya. Oke. Lebih ke gimana sih akhirnya aku atau kepemimpinan di IAS yang udah dijalanin sama kita gitu. Iya, tapi sendiri aku juga jadi bingung. Tapi mungkin sama Asya. Tapi iya sejujurnya aku masih agak bingung gitu kan jawabnya apa. Makanya itu kan aku bilang tadi di awal ini tuh berat karena itu dia. Karena apa ya gitu loh maksudnya. Aku tuh sebenarnya masih bingung Jadi guys sama lebih kayak yang pertanyaannya. kayak selama di IAS itu untuk pengembangan leadership sama profesionalisme kita tuh udah kayak gimana gitu. Oh, jadi dari tahun awal aku sampai tahun sekarang tuh gimana Betul. caranya aku akhirnya menumbuhkan Leadership, iya, di dalam diri leadership, aku gitu betul. kali ya. Oke, kalau aku itu aku nggak tahu ya kalau misalnya di organisasi mahasiswa lainnya seperti apa. Cuman yang sangat yang sangat aku lihat perbedaannya signifikan dari IAS itu tadi yang sempat dibahas. IOP awal ya. Iya, IOP awal aku tuh juga pasti kepikiran jadi itu. ring 1 di semua proker IAS gitu di tahun awal. Kamu jadi apa? Ayo di tahun ini. Dari Ikim, Pasti ada. kamu PO apa Ikim? PO PRK Iya. kelas. Oh kan. Kamu Aku PO iPod-nya ya. iya kayak gitu guys. Jadi si leadershipnya itu emang udah ditanamkan dari awal banget kita masuk IAS gitu. Jadi dari awal nih orang pokoknya harus jadi sesuatu gitu. Ketika nanti misalnya IOP atasnya itu udah demis atau IOP atasnya itu udah lulus gitu, dia udah memberikan kayak ilmu-ilmu leadership yang nantinya itu harus kalian juga turunkan ke IOP setelahnya IOP bawah gitu. Kalian juga pasti sambil belajar kan dari kakak-kakak yang di atasnya gitu. Iya, Gitu betul. sih. Jadi Iya, terus udah jadi aku juga akhirnya di tahun ketiga ya mungkin aku juga mengadaptasi atau melihat dulu kakak-kakak tuh kayak gimana sih ke aku. Dan bener kata Via tadi, akan lebih baik kalau misalnya aku juga melakukan hal yang sama seperti kakak-kakak yang udah kasih ke aku, dan juga melebih baikkan lagi gitu. Bukan melebih baikkan lagi, meningkatkan, Mengembangkan gitu kali ya. mengembangkan, meningkatkan gitu. Ya ekspektasi aku sih sebenarnya pengennya kayak gitu, cuman nggak tahu ya mungkin iya. pandangan orang Iya, juga beda-beda. penilaiannya terhadap aku, terhadap Via, terhadap kita beda-beda. Tapi sebenarnya itu yang ingin kita berikan. Iya. Aku mau nambahin, mungkin benang merahnya adalah di sini dibentuk dari IOP atas untuk kitanya juga kali ya, kayak tadi yang Asya bilang, ada kesempatannya
dan balik lagi sebenarnya ke kitanya. Makanya tadi aku tuh bingung kepemimpinannya seperti apa, karena sebenarnya mau gimana pun lingkungannya itu mendorong kita, kalau kitanya nggak mendorong dari diri sendiri tuh nggak akan bisa. Jadi mungkin salah satu yang mau disampaikan juga di sini, ini menurut aku ya, aku banyak dapat hal di IAS. Kalau misalnya kita yang nggak mendorong diri kita untuk mencoba banyak hal di IAS, ya hasilnya nihil gitu. Jadi Iya bener. cobalah gitu untuk mencoba banyak hal. Kayak misalnya mungkin di departemen PD, kan kita PD ya, di PD ditawarin ini, bisa jadi di tempat lain ada. Mungkin aku juga pernah dengar banyak banget orang yang dapat pengalaman baru tuh di IAS gitu. Jadi selagi kitanya mau berusaha, mungkin akan banyak opportunity yang datang gitu. Jadi Iya, menurut aku sih jangan takut untuk betul. take a change di Iya. IAS. Terus juga kalau ada peluang ambil aja, selama itu masuk ke prinsip diri kalian masing-masing. selagi positif menurut aku kenapa Iya, enggak. iya. Tapi jangan sampai juga terlalu over ya, dan takutnya ke kaliannya juga overwhelmed, takutnya juga malah dengan banyaknya itu malah kalian malah nggak ngejalanin sama sekali semuanya gitu. Malah jadi nggak berkembang gitu gara-gara burn out gitu ya. Iya ya. Berarti kayak kalau yang tadi dibilang Kavia, dari diri kita sendiri tuh, jadi IAS tuh kayak ngasih kita wadah, dan itu tuh sebenarnya terserah kita untuk ngisi atau enggak gitu. Itu dia. Iya, gitu. Tuh, oke. Jangan lupa masuk IAS sekian kali Lagi ya. Dan bukan cuma jangan lupa masuk IAS juga, jangan lupa ikut proker-prokernya. Itu. Jangan lupa berkembang di IAS guys. Itu. Makanya intinya jangan ragu ya, maksudnya anggaplah semua ini kita sama-sama kosong gelasnya. Jadi it's okay kalau kalian masih merasa aku nol nih, aku nggak tahu banyak hal, ya nggak apa, karena kalian dapetinnya di sini gitu. Kalau misalnya kalian nggak mencoba, nggak willing untuk mencoba, ya percuma sih. Iya, bener-bener aku tuh ngerasanya ketika masuk IAS tuh aku nol, setelah keluar IAS tuh aku penuh aja. Gelas penuh guys. Yes. Ada penuh guys. Enggak deng, makanya sih. Tapi Iya dong. Maaf ya kalau aneh. Tapi Kan kita Itu tidak aneh karena kita fun, karena kita bikin Sabi dan Iki. tapi kamu ngerasa gitu enggak? Iya benar. Setelah udahnya aku banyak hal yang tadi benar IAS tuh membuka pintu kali ya. Jadi ketika kita mengiyakan A, akan datang pintu-pintu lainnya yang datang ke kita gitu loh. Misalnya aku mengiyakan untuk menjadi ini, adalah kesempatan yang lainnya. Bener, aku juga ngerasa banget ketika aku ngambil kesempatan di IAS 1 tuh beberapa banyak Iya, peluang lainnya muncul, alhamdulillah juga. Karena sebenarnya kita pertama kali juga kaget ya Kim, langsung kayak aduh gue PO, iya. aduh takut banget PO, gitu langsung ya kan? jadi PO. Maksudnya kalau di organisasi-organisasi lain mungkin yang baru masuk tuh biasanya diamanahinnya jadi staff dulu Iya, kan, supaya kayak mereka bertahap- mengerti gitu. bertahap Tapi gitu. di sini kita jadi PO bukan langsung itu, tapi justru supaya kita berkembang Iya, gitu. Dan itu kita nggak langsung kayak dibiarin ya Kim, kita juga dari PO sebelumnya tuh ngebantu banget. Iya. Kayak aku contohnya PO iPod aku sebelumnya itu bener-bener ngebantu banget, bener-bener yang kayak kamu kayak gini ya, kamu kayak gini, jangan lupa kayak gini. Biasanya nih yang susah tuh di sini, dia langsung kayak ngasih tahu gitu. Jadi kayak kita nggak tersesat gitu loh. Iya, betul. Bener banget. Terus ini tahu nggak sih kalau misalnya kalian udah nyoba semua ya di IAS Unpad, itu tuh kalian tuh bisa tahu untuk naik lagi ke IAS Indonesia, jadi quality Board. Oh iya, aku pernah dengar. Jadi peluang kalian tuh nggak berhenti di lingkup Unpad aja, iya, nggak benar. berhenti di lingkup IAS Unpad. Bahkan sampai world ya, Sya. Sampai world. Sebenarnya aku tuh sebenarnya mau juga ke IAS World, cuman emang belum waktunya aja sih mungkin. Jadi bener-bener kalau misalnya mau banyak banget peluang di IAS. Jadi jangan lupa kepoin juga ya. Iya benar, karena dari LC naik ke Indo, maksudnya alurnya gitu ya. Kalau misalnya ingin mencoba dari Indo, nanti ada Asia Pasifik, baru ke World itu. gitu. Jangan lupa masuk IAS yang sekarang. Iya guys. Bosan kan guys? Bridging-nya ini. Tidak akan di-cut ini guys. Tidak boleh. Kita lanjut kali. Oke, mungkin pertanyaannya kayak apa sih pencapaian terbesar kakak di IAS? Gitu. Takut. Santai aja. Kenapa nih? Terbesar di IAS. Apa Apa sih? sih? Apa sih? Biasanya kayak gini tang. Ya dulu. Tadi udah via. Ayo Sya. Sweet boleh. Oh ya, Asya dulu ya udah. Jadi pencapaian terbesar Asya di IAS itu adalah ketika Asya
mau ngambil kesempatan jadi IS ya, jadi salah satu EC di tahun ketiga. Ya sebelumnya makasih banyak juga ya untuk kakak-kakak yang udah ngasih kesempatan itu ke aku dan udah ya nekenin lah ke aku kalau ya aku bisa. Mungkin itu sih. Dan juga yang kedua, ketika aku bisa menyelesaikannya. Kalau misalnya aku cuman bisa ambil kesempatan doang, bisa ambil peluang doang, tapi aku nggak bisa nyelesainnya, kan itu apa gunanya gitu ya. Jadi ketika aku udah habis juga itu menjadi salah satu pencapaian terbesar sih, alhamdulillahnya gitu. Itu sih kalau pencapaian terbesar aku. Mungkin ketika aku menjadi IS-nya itu juga menurut aku banyak yang aku dapat, banyak juga kayak achievement yang aku dapat juga. Itu jadi salah satu kayak kalau misalnya di bubur ayam ya di bubur ayam aku menjadi IS itu adalah bubur ya. Diaduk ya? Iya, Kamu tim diaduk? aku tim diaduk. Nah terus Enggak ya? iya, dan kayak achievement, terus juga kayak soft skill, hard skill yang aku dapetin ketika menjadi IS itu menjadi toppingnya kayak ayamnya, terus kacang, bawang daun gitu. telur iya gitu. Dan itu menjadi salah satu kesatuan gitu. Dan akhirnya aku bisa menyelesaikannya, alhamdulillah dalam 1 tahun. Itu juga sebuah pencapaian buat aku gitu. Jadi bubur yang sempurna. Jadi bubur yang sempurna dan dimakan. sampai Bener, sampai habis. Sampai piring-piringnya. Iya. Gitu. Coba aku mau nanya kayak susah nggak sih menjalaninya, prosesnya gitu? Oke. Susah enggak itu sebenarnya kan subjektif ya. Tapi kalau misalnya kita bilang gampang, enggak ada yang mudah. Tapi aku tuh sangat amat bersyukur karena aku kerjanya nggak sendiri. Jadi eksekutif komite itu kerjanya nggak sendiri, kita bertiga. Nangis lagi nih. Nanti aku akan ngepost, kalian tunggu ya. Iya. Lucu. Ya, jadi kalau misalnya sendiri, iya pasti berat banget. Dan aku nggak tahu apakah aku bisa menyelesaikan nya atau enggak. Tapi karena aku bertiga ya sama Via dan ada juga satu lagi Zia, jadi semuanya terasa seru. Iya. Dan yang sulit juga akhirnya bisa selesai gitu. Jadi walaupun itu sulit tapi tetap senang dikerjain karena kita nggak sendiri. Iya, berjuang Bener. bersama-sama ya. Bener itu banget. Dan thank you ya Vi karena udah Makasih ya. Jangan nangis di sini. Aku udah Kayaknya nangis. jadi kita justru yang nangis ya. ya kalau misalnya kita lagi demo tuh pasti Via sih sebenarnya yang kayak nge-up lagi gitu. Makasih, udah ngejual aku. Maksudnya ngejual nama aku jadi bagus. Enggak kok, tapi serius. Asya juga kok, dia tuh tipe orang yang paling bisa meredam kita gitu loh. Misalnya aku tuh orangnya terlalu cepat ya, maksudnya ada dikit nih, ada info apa, aku tuh langsung cepet gitu. Nah kalau situ kayak sabar, tenang, semua akan terlewati. Maksudnya nggak perlu buru-buru, yang penting semuanya tepat gitu, nggak harus cepat tapi tepat gitu. Itu belajar dari Asya. Thanks ya, bohong. Semuanya bohong. Itu kayak saling melengkapi ya. Jadi Iya, kayak melengkapi semua loh. yang kekurangan kayak di sini kekurangan, di sini kelebihan terus nyatu. Iya, nyatu. Aduh. Tapi emang kamu gitu juga jawaban yang tadi? Sama juga kayak aku, Yang apa? yang pencapaian Pencapaian. terbesar. Oh Kak, iya, gimana aku nih? Coba. sebenarnya ya, kalian pernah denger grit gak sih? GRIT. Jadi ada yang bilang kalau sukses tuh bukan cuma cerdas, jenius, tapi juga ada ketekunan. Jadi mau gimana pun orang berbakat, kalau dia nggak tekun, dia nggak ulet, itu nggak akan bisa menjadi sukses. Nah, aku mendapatkan bukti nyatanya ya, bukti hidup itu di IAS, karena waktu itu ada tim dari VCP ya, kita tuh ikut lomba kalau nggak salah sampai 3 kali deh, lomba VCP. Jadi tuh aku lupa ada WIA, Women in Agriculture, terus lanjut lagi ke GPC. Dua-duanya belum juga dapat rezekinya. Di terakhir kita jadi first winner. Jadi kayak aku beneran real yang merasa kalau mungkin ada orang di luar sana kayak udah cukup gitu, kayaknya nggak perlu lagi ikutan lombanya deh, kayaknya cukupin aja karena kita udah 2 kali nih. Tapi karena teman-teman dari IAS, Family IAS waktu itu yang kayak, ih coba lagi, kenapa kita nggak mau nyoba? Ini kalau emang bukan jalannya, ya udah at least kita mencoba. Untungnya kalau waktu itu teman-teman dari VCP mau tetap mencoba dan akhirnya alhamdulillah first winner dari
berapa negara ya, Sa? 15 negara ya? Lupa sih tapi ya belasan. Pokoknya belasan negara, dan GPC juga alhamdulillah itu dari 19 negara kalau nggak salah, apa 29 tim 19 negara tuh kita jadi first winnernya gitu. Aku tahu tuh Women in Agriculture. Aku bener-bener kayak kalau nggak salah kan menang juga kan. Iya tahun ini. Oh iya benar. Nah itu tadi yang dibilang kan harus tetap berlanjut gitu loh guys. Jadi bagusnya adalah IAS tuh berlanjut lah. Iya. Kayak di situ tuh yang aku seneng, kayak kita bener-bener emang fokus di agriculture, dan poin yang aku juga kayak agak kayak wow gitu, kayak woman kayak kita sebagai perempuan gitu, kayak bangga banget. Aku sumpah Aku bangga pas banget. aku kan ngeliat posannya ya, aku bener-bener langsung kayak oh my god, keren sekali ya, kayak ikut Dias. Keren banget tapi kongres ya. Oh iya selamat ya Kemarin. teman-teman. Apa ya, dari IAS LC 4 ya, lagi-lagi loh first winner, maksudnya itu pencapaian yang luar biasa, bisa mempertahankan tadi ya tongkat estafet Betul. Karena sebenarnya meraih itu gampang, tapi mempertahankan yang susah. Nah itu dia, betul banget sumpah. Wow. Wah bener ya, wah sampai sumpah Tapi oh ya, tapi ini juga sorry ya kalau ini freak, tapi menurut aku ya pencapaian terbesar aku di IAS tuh bukan hanya ketika aku ada jadi bagian IAS aja sih. Ketika aku udah lulus tuh ternyata temen-temen juga bisa gitu ngebangun IAS lagi lebih oke gitu. Nah itu juga bener-bener menurut aku pencapaian juga ya, walaupun aku nggak ada di aku nggak jadi eksekutor di dalamnya, tapi pas aku lihat ternyata teman-teman juga bisa ya gitu. Itu kan sebuah pencapaian juga ya. Rasa bangganya tuh ada. Iya, aku bangga banget tahu sama kalian. IAS. Makanya sampai sekarang tetap masih mau kan kalau diundang IAS, ya karena kita secinta itu. Benar kan? Iya, ada IAS di hatimu. Ada. Ini dia. hatimu, iya isinya. Tapi itu tadi ya, syaratnya harus mencoba banyak hal. Benar. Kalau misalnya kita nggak mau ya, maksudnya ya udah diem aja. Ya nggak. Gimana ya bisa dapat banyak yang tadi udah kita omongin itu Betul. kayak angan aja. Iya, karena prinsipnya adalah jemput bola gitu. Jangan sampai selalu kita anggapnya oh nanti dikasih nih ada bola, tapi kita harus menjemput bola itu gitu. Jadi jangan selalu merasa orang lain ataupun siapapun ya, tapi kita juga harus yang punya dorongan dari diri sendiri itu sih. Dari dalam diri ya. Aku kayak lagi kebawa perasaan lagi sih. Wow. Tapi ini juga berarti ini juga notes ya untuk kalian. Iya benar. Kayak ini Oh, kayak iya benar. seperti bekal kita buat nanti ke depannya gitu. Wow. Aku tadi kayak langsung kayak set memori masa depan, apakah aku juga akan diundang ke iPod? Amin. Apakah ada saatnya nanti akan ada yang nge-chat, halo Kak Sabrina, Amin. Tidak terasa kita sudah di Wow, pertanyaan udah di terakhir. ujung. Iya. Nggak kerasa banget ya, obrolan kita ini Kita sangat seru sudah- ya. Betul, obrolan kita sangat seru, sangat apa ya, sangat daging. Wow. Daging. Sangat daging. Oh, bukan bubur lagi. Jadi si bubur ada daging. iya, benar. Betul. Spesial ya. Oke. Sangat bubur, sangat daging, sangat kacang, sangat telur. Oh iya, semua disebutin karena lengkap ya, paket Iya. komplit. Karena kan IAS tuh paket bubur sempurna. Sempurna, Yang kita komplit, makan habis. spesial. Iya, spesial. Plus minum. Semuanya ada. apa Iki? Es teh manis? Es teh Enggak, manis? bukan. Oh, air Iya, putih. bener. Kalau nggak air putih ini itu teh tawar panas. Kalau bubur mah. Bahas bubur ya. Bubur enak di mana sekarang kita bahas aja apa? Ganti topik. Di Ciseke ya. Dilanjut loh. Makasih ya. Mungkin pertanyaannya agak lebih yang set-set gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Mungkin ini menjadi finalisasi pertanyaan semuanya, karena sebenarnya di setiap pertanyaan tuh udah ada dikit-dikit gitu pertanyaan yang mengarah ke sini gitu. Jadi dari Kavia sama Kasya sendiri, apa sih yang ngebuat kalian tuh sampai sekarang tuh bertahan gitu Bias? Iya lagi Vi, kita tahun keempat. Iya menuju 5 ya. Kita sampai tahun depan. Satu dekade gimana Kak? Wow, takut banget sampai kita punya anak. Mungkin dia sih. Tapi ada loh, kalau nggak salah ada. Aku lupa IOP yang baru masuk ini, ibu atau bapaknya atau siapa ya, keluarganya intinya ada yang IOP dulu juga. Sora. Oh iya ya. Temen aku itu. Iya itu kalau nggak salah. Temen kalian pasti orang Ayo Video 7. Iya kan? Iya kayaknya. Itu lucu banget. Kayak bayangin, nak dulu mama di IAS. Wah, iya Iya. ya. Tapi jadi takut. Gimana sekarang IAS? Iya nggak sih? Nggak dengar family. Family.
bener-bener Wah. family sih kalau itu kak. Bener, oh iya bener ya. Anaknya juga Iya, gitu. bener lagi. Itu taking family to another level gitu. Oh iya benar. Aduh. Siapa Apa nih? ya? Kamu dulu. Tadi apa sih pertanyaannya? Jadi Akan pertanyaan. aku ulang. Oke. Oke, Boleh. maaf ya. Jadi apa yang ngebuat Kak Via sama Kak Asya tuh sampai sekarang masih bertahan gitu? Oh guys? iya benar bertahan. Wow, apa ya sih? Mungkin kalau aku sih aku masih pengen lihat perjuangan Iyas ya sampai mana, dan juga emang aku udah ada janji sih ke teman-teman untuk selama aku bisa aku akan membersamai kalian gitu. Semoga ya, semoga aku masih tetap ada impactnya. Tapi kalau misalnya apa ya, aku sendiri juga mungkin aku nggak bisa ya, makanya aku juga mengajak dia untuk terus di IAS. Iya, kalau aku karena mungkin udah sayang juga kali ya. Aku melihat dari diri aku memiliki banyak dampak untuk aku sendiri. Jadi aku ingin ketika aku berproses dan aku merasa aku nyaman, orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi aku ingin make sure, oh iya ini IAS masih tetap sama. Jadi itu alasan pertama bertahan. Yang kedua karena aku juga cinta, karena real entah kenapa banyak hal baru yang datang dari IAS. Kayak misalnya aku dapat keluarga, ada Ita, Arum, teman-teman skateboard yang Oh ya, BTW skateboard tuh waktu dulu Oh iya. jadi salah satu ini apa namanya kayak tim kita lah. oh iya benar. Waktu masih eksekutif board. iya waktu Jadi- jadi eksekutif buat tahun lalu. Iya benar. Jadi kalau misalnya aku merasa bingung di Nangor atau aku butuh seseorang di Nangor, aku chat mereka. Kayak guys lagi ada yang gabut, mereka akan selalu apa ya, maksudnya walaupun mereka nggak ada di sini kan, mereka sekarang udah beraktivitas di luar ya, maksudnya ada yang di Jakarta, di Bogor, tapi mereka selalu bisa dibilang menjadi orang yang pertama untuk tahu circle ini gitu. Ya kan Cia, nggak mungkin dong mereka enggak ya, coba tahu aja. Kenapa sih? Tapi ya kan itu bertahannya makasih ya udah tahu makasih ya. Iya sama-sama. Iya Iya, sih kalau aku bertahannya. kayak gitu. Ya jadi karena kita udah berproses dengan baik, punya lingkungan yang baik, aku ingin orang lain juga merasakan hal yang sama gitu, maksudnya punya pengalaman yang sama, punya hal-hal yang kalau nggak sama lebih dari apa yang pernah kita rasain. Karena aku juga bertahannya waktu itu mungkin salah satunya kan, jadi tuh aku pas tahun pertama di DPO, yang tahun kedua aku ingin menjadi sesuatu tapi belum rezekinya, tahu lah ya apa. Nah yang aku tekankan untuk diri aku adalah posisi tidak membatasi kontribusi. Jadi mau segimanapun kita posisinya, dimanapun, kalau kontribusi ya kontribusi aja. Jadi kalau kita bukan jadi seseorang, maksudnya bukan memegang sesuatu, ada posisi sesuatu, tetap aja kontribusi, kenapa enggak gitu. Jadi intinya adalah posisi tidak mempengaruhi kontribusi. Jadi berkontribusinya sebesar-besarnya di IAS gitu. Iya gitu. Iya. Ini terakhir lagi guys, tapi masuk IAS. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kepikiran untuk iya tadi kata Via untuk tetap berkontribusi, pasti bukan cuman kita doang, tapi yang seangkatan sama teman-teman juga tuh pasti bakalan seneng banget. Karena waktu tahun lalu itu ketika ada yang seangkatannya sama kita terus masih ikut berkontribusi, wah kita senengnya Iya banget. gila-gilaan banget. Kayak Kayak alhamdulillah ya si ini masih datang, terus kita kayak gitu. ya kayak gimana ya, masih ada yang mau tetap membersama itu, kayak senangnya bukan main sih. Itu Real. real ya, itu real banget. Itu real. Kayak gitu. Real. Apalagi Makasih loh. kayak aku sama Ikim, kita berdua dari magang udah Iya, Oh. betul, dari magang. Itu Dan dari magang. magangnya kita juga iPad iPad. Oh iya benar, lucu banget. Sampai nanti kalian diundang kan? Kita dari podcaster jadi narasum. Manifesting ya. Oh iya benar, manifesting. Seru banget. Gitu. Takut banget tapi kayak again yang bisa aku dapat itu adalah untuk masuk ke dalam sesuatu organisasi itu mungkin mudah, tapi untuk tahu alasan untuk stay itu susah gitu. Iya, tapi emang itu bener banget. Iya benar. Nah, kalau misalnya apa ya? Dulu ya prinsip aku, kalau misalnya ada yang bisa aku tingkatin dari tahun pertama, itu tuh pasti aku bakal tingkatin. Nah, segimana aku nanti berjuangnya dan rezekinya itu urusan nanti. Yang penting niat akunya udah ada gitu. Terus waktu itu emang aku tuh
emang aku sih yang gak nyari tahu, dan aku tuh masih skeptis gitu, gak tahu quality board IAS Indo tuh apa. Jadi aku tuh sangat menyayangkan aku nggak apa ya, di tahun kedua tuh aku nggak ikut. Sayang banget, itu menurut aku salah satu peluang yang sangat aku lewatkan sih. Oh iya, benar. Gitu guys. Mungkin maksud Asya ini kali ya, Asya yang sudah melewati masa kedua IAS, ingin yang sekarang menuju ataupun sudah di tahun kedua IAS mencari tahu nggak sih, mencari tahu dan haus ilmu atau mungkin haus pengetahuan, haus mencari tahu gitu loh, mungkin itu ya pesan dari Asya. Iya bener guys, ya itu saya pesan ya, pesan nggak ada pesan bener kayak gitu. Semoga teman-teman bisa lebih baik lah ya. Tadi kan aku udah ngasih tahu ya penyesalan aku apa, semoga teman-teman bisa ya mengeksekusinya dengan baik penyesalan aku itu. Kalau aku nggak ada penyesalan, semuanya senang di IAS. Makasih ya, Rio. Iya. Aduh, hitungan ketiga kita ciein via ya. 1, 2, 3, cie. Parah. Aduh, aku pick me. Aku pick me. Udah Gitu. Oke. Seru. Dan ternyata banyak yang bisa kita ambil dari hari ini ya. Kayak kita udah tahu dari awal pertanyaan sampai akhir, banyak banget alasan kenapa IAS tuh bisa jadi tempat yang ngasih real impact gitu ke kita gitu. Kayak part yang aku kaget tuh ya pas first winner itu sih, Iya, kayak aku juga setelah 2 kali gagal terus ternyata jadi first winner, itu kayak benar-benar keren banget impactnya sih. Gila sih. Nah aku juga ya di podcast ini aku jadi narsum, bukan semata-mata cuman ngasih tahu teman-teman yang nanti bakal nonton doang ya, tapi aku juga ingin ngasih tahu kalian ya untuk tetap ada di IAS, bantu tahun ini di kabinet Alexias ya. Alexias. Oh iya benar. Tolong bersamanya terus ya kabinet Alexias. kita sudah siap ya Iki. Siap. Kita sudah siap. Masuk IAS guys. Yang ke 1265 kali. Terus-terusan dibahas ya betul. Betul. Oke, kita nggak terasa udah di penghujung sekali iPod. Makasih untuk Kavia, Makasih, thanks for having me. Makasih, kita yang makasih. Ya, kita yang makasih, ada ruangnya untuk Iya. ngomong. Maksudnya ada. Kita terima kasih karena udah kakak-kakak mau ngeluangin waktu, dan di saat yang sibuk ini kita juga kayak pertama kali kita kayak mereka mau gak ya, kita baru ngasih tahu kayak hamin seminggu. Aku ingat banget aku ngechat Kavia. Iya lagi. Oke, mereka mau gak ya, mereka sibuk gak ya. Takut ya. Tapi akhirnya kita di sini, kita ngobrol bareng Bersama. betul. Terima Yes, Thanks for kasih. having sharing us. juga. Makasih ya udah Makasih di. juga ya. Makasih Vi. Enggak dikasih sama Oke. Ya, gitu. Oke, bentar mau batuk. Oke. Oke. Aku tadi kesel kayak. Oke, lanjut lagi. Yang tadi sampai mana? Oke. Closing berarti. Iya. Oke, karena kita sudah di penghujung, terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan iPod episode kali ini. Yeay. Jangan lupa pantengin terus iPod yang selanjutnya karena kita pasti akan datang dengan topik-topik menarik tentang youth innovation. Bener banget. Ditunggu ya guys. Oke, baiklah. Sekian. Apakah ada kata-kata terakhir dari Kak Wow. Sia dan Kak Asya? Mungkin dada atau mungkin mau ke 1266 kalinya yang masuk IAS gitu. Apa ya? Udah. Kalau aku udah tadi paling itu aja sih, ditekankan untuk selalu mencoba hal, jangan berdiam diri karena gak semua kesempatan tuh datang dengan sendirinya, tapi kadang ada yang harus dijemput. Iya, kita cari Betul. sendiri. Betul, jadi jemput bola. Kita jemput Kim pakai mobil langsung. Langsung sekarang juga, Pak. Sekarang. Oke, Kak Asya. Oke, dari Asya, aku tahu ya di IAS tuh dan perkuliahan ini tuh sebenarnya juga capek, ya kan? Nah, jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa untuk me time juga. Coba kalian sebelum take a change, coba kayak pikir-pikir lagi, bener nggak ya yang kalian jalani itu sesuai dengan prinsip kalian ke depannya gitu. Nanti kalau misalnya udah dapet, baru deh ambil tuh semua yang ada di IAS gitu. Ambil. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Kak Fia dan Kak Asya sudah mau datang. Dan ini adalah jadi penutup dari kita. Oke, sampai bertemu di iPod selanjutnya bersama Bikim. Aku Sabi.
Aku Ikim. Bye. Terima kasih Frame sudah nonton sampai akhir.